Oke, ada Nah, cerita lagi nih Bang Kucing. Kemarin siapa tahu Bang Kucing bisa ngasih support lagi nih. Kemarin ada cerita dari salah satu anggota grup, mungkin aja suatu saat ada dialami di luar sana nih. Nah, itu tuh gini ceritanya. Ada kalau saya bilang bodoh, bodoh gini. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya itu hanya langsung karena pinjol, jebret, cerai, itu bodoh banget menurut aku. Bodohnya gini, ini sama Bang Kucing lagi nih. Gimana kabar Bang Kucing? Alhamdulillah baik Mas. Gimana Mas Eri, kabarnya juga baik di sana? Alhamdulillah. Yang penting gak ada beban lah, gak apa-apa lah. Jadi justru kita lepas dari utang yang seperti itu Mas. Itu ya jujur sih, hidup tuh lebih lebih terarah. Kita lebih jadi orang yang lebih bersyukur. Ya banyak hikmahnya juga, walaupun gini. Jadi gini, dulu pas kita lagi istilahnya tuh lagi gacor-gacornya lah, gacor-gacor yang utang gitu, utang dimanapun diterima gitu ya Mas ya. Jujur, handphone tuh bisa ngambil sekali tiga. Itu jujur Mas. Ini handphone ini buat A, buat si A, ini buat si B, ini buat si C. Itu bener. Yang namanya uang 2 juta tinggal apa? Tinggal klik handphone doang, klik cair masuk rekening. Indah banget ya. Itu wah asli Mas. Bahkan di saat kita lagi gini Mas, itu bener. Saya tuh waktu itu ke Solo ya Mas ya. Di Solo tuh saya di tengah jalan kehabisan ongkos ceritanya. Kehabisan ongkos sih enggak, ongkosnya tuh udah minim banget. Saya klik, saya tinggal buka aplikasi Rupiah Cepat, klik 1.500.000, ting, berhasil masuk rekening. itu itu ya beberapa keuntungan atau kemudahan yang kita dapat tuh ya memang seperti itu. Cuma di balik kemudahan yang kita dapat ya sebenarnya endingnya itu nggak enak. Endingnya apa? Gali lubang tutup lubang. Ya kenapa bisa gali lubang tutup lubang ya? Karena dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain itu tanggal jatuh temponya beda-beda. Ada yang tengah bulan, ada yang tanggung bulan. Jadi kayak gitu-gitu terus akhirnya coba kalau kayak karyawan seperti saya Mas ya, yang gajiannya itu taruhlah setiap tanggal 1 ya kan. Iya. Setiap tanggal 1 ya kan, duit segini udah dibagi-bagi segini. Di tengah bulan ada yang jatuh tempo uang nih. Coba uang nih misal jatuh tempo nih ada 2 juta misal ya kan. Iya. Dan tengah bulan nyari duit segitu dari mana? Ya dari pinjol lagi. Akhirnya ya lama kelamaan itu jadi gini. Itu siklus itu benar-benar alami. Kenapa kok? Jadi alaminya tuh jadi gini. Siapa sih orang yang mau kejerat sama pinjol? Kan nggak ada ya Mas ya. Iya. Nggak ada orang. Berarti kalau ada yang saya mau kejerat pinjol, berarti ya itu orang bodoh Mas. Sedeng kalau itu. Iya, jadi siklusnya tuh bener-bener antara sadar dan gak sadar, tapi itu bener-bener alami tanpa kita sadari juga ya kan. Akhirnya kita kok semakin lama semakin sini kok kayak kita masuk kayak ke dalam lingkaran dan kita itu udah melingkar di situ-situ aja gitu loh. Betul. Akhirnya awal bulan ada tagihan, ya kan baru seminggu dari awal bulan ada tagihan, minggu depannya ada tagihan, jadi akhirnya tiap minggu kita itu ada tagihan. Ya gila namanya kalau begini tiap minggu ada tagihan. Ya gak kuat lah. Oke lah, mungkin gini Mas, ya kan. Jangan munafik, ya kan, gak usah hutang ya. Oke lah kalau semisal gini, kita udah buka satu aplikasi, ya kan. Taruhlah itu aplikasi itu Kredivo atau Akulaku udah satu aja. Tapi itu tenornya yang ngeflat dalam artian itu sebulan gitu loh. Iya. Jangan yang 15 hari, jangan yang 20 hari, jangan. Itu kalau kok pengen nggak kejerat. Ya. Udah, misal kita
udah buka kredivo ya udah fokus di situ aja. Dan terus gimana kalau pas jatuh tempo di awal bulan saya nggak ada uang, ditelatin bayar dulu aja nggak apa-apa, daripada kejerat. Ditelatin bayar dulu seminggu ataupun nggak apa-apa ya kan, biasanya pun juga belum datang kok seminggu. Harusnya begitu, tapi kan kenyataannya Iya. nggak pada begitu. Ya gini sih mas, itu kenapa banyak dari kita ya mas ya bisa terkena seperti itu yang jelas, dan saya alami juga, saya akuin loh mas. Itu bukan bodoh atau apa, tapi karena kurangnya edukasi kita mas. Betul. Soal utang. Karena gini, utang piutang atau pinjol itu nggak dipelajarin di sekolah mas. Gitu loh. Soalnya iya kan, nggak dipelajarin di sekolah dan juga nggak dipelajarin di kampus gitu loh. Edukasinya jarang, tapi godaannya banyak sekali, kayak iklan apa segala macam kan gitu. Iya ya kan, jadi ya jadi gini ya, karena mungkin yang pertama faktor godaan, terus yang kedua pun ya kebanyakan si individunya itu memang doyan ngutang gitu loh. Berarti dulu Bang Kucing kecilnya juga sering utang di warung ya, zaman SD ya? Enggak, jadi gini mas, itu sebenarnya gini loh mas, faktor teknologi itu mempengaruhi banget loh mas. Iya, itu iya, nggak bisa nyalain juga, kita kan ngimbangin jatuhnya. Iya, sebenarnya bukan salah teknologinya, tapi yang salah kita gunainnya gini. Ya. Dulu tuh mungkin kita kalau mau ngutang aja kan apapun secara offline ya mas ya. Kita tanda tangan, kita datang kemana offline. Jadi gak seperti sekarang. Seperti sekarang cuma modal KTP, duduk manis dari rumah ya kan. Terus uang itu seperti kayak sulap datang sendiri masuk rekening ya kan. Nah dari proses mudahnya itu akhirnya orang kan pada udah minjol aja ya kan. Nah giliran udah nggak buat bayar ya nangis ya kan. Sebenarnya sih gini loh mas, kalau memang benar-benar mereka itu nggak panik ya kan. Dulu kalau dibilang panik sih enggak sih mas ya dulu. Saya itu cuma stresnya gini ya kan. Yang namanya utang kan harus bayar tuh mas. Nah saya stresnya tuh harus ngebayar itu semua dari mana, karena saya itu nggak tahu gitu loh dengan segitu banyaknya, dan itu saya stres dan saya kena mental gitu. Nah beda lagi kalau bahasa panik kan kayak orang yang lagi ketakutan gitu lah ya. Nah kalau saya itu mencari solusi dan segala macam, akhirnya saya ketemu channelnya mas, terus kenal sama mas sampai sekarang. Oh ternyata seperti ini ya kan. Dulu pun saya mikirnya gini, yang namanya bunga utang 500.000, ntar kalau nggak berhenti masa sih ya utang 500.000 baliknya semisal 50 juta. Saya sempat mikir seperti itu loh mas dulu loh. Mikir bunuh diri nggak? Kalau bunuh diri sih amit-amit nauzubillah min dzalik enggak mas ya. Syukur. Enggak, itu ya kalau sampai seperti itu ya aku nggak tahu ya, mental seseorang kan berbeda-beda ya mas ya. Nah kalau saya itu enggak ya kan, sama sekali enggak. Cuma kalau dibilang stres kena mental, iya udah pasti. Siapapun orangnya ya kan, karena kurangnya edukasi pengetahuan tentang utang piutang, gimana solusinya, gimana harus melangkah, pasti ya kena mental mas. Berarti kalau mau ngetes mental orang suruh minjol dulu gitu? Iya enggak gitu juga kali. Enggak, maksudnya bahasaku di sini tuh gini, orang yang jadi gini, di saat kita atau seseorang itu minjol, cair kan senang, ya. Cair senang, tapi nggak pernah memikirkan kalau semisal suatu saat nih aku nih gagal bayar atau nggak kuat bayar mau bagaimana, itu yang nggak dipikirkan orang. Ya. Solusinya gimana, langkah-langkahnya seperti apa. Terus pinjol ini
gimana sih aturannya ya kan, apa sih ya kan, oh ada yang namanya OJK, mereka di bawah pengawasan OJK, gimana sih ya kan, aturan OJK itu terhadap pinjol-pinjol ini. Nah, mereka itu atau saya di sini pribadi lah mas ya, itu nggak sampai di saat pinjol ya kan boro-boro sampai berpikiran ke arah OJK ya kan. Di saat pinjol itu kita nggak pernah memikirkan kalau kita gagal bayar, nggak kuat bayar, itu langkah apa yang kita harus lakuin. Itu salahnya kita itu di situ. Jadi di saat jatuh tempo nggak ada uang, ya udah solusinya cari pinjaman lain, gali lubang tutup lubang. Utang buat tutup utang itu kan bukan solusi bang. Mas, malah semakin besar kan. Dan kebetulan mereka ada yang nawarin juga kan gitu. Nah, iya, jadi kayak sistemnya pun kayak mereka seperti terhubung satu sama lain gitu. Simbiosis mutualisme. Jadi kita lagi butuh, tiba-tiba ada yang nawarin. Kita lagi pusing mikirin tagihan satunya, tiba-tiba ada yang nawarin. Nah, dan anehnya begini mas, misal saya pinjam dia aplikasi A nih. Aplikasi A nih H-1 mau jatuh tempo. Nah, di hari itu tiba-tiba ada yang nelfon ya kan, mengatasnamakan dari aplikasi B, dan anehnya dia itu tahu nama kita. Ya. Nah itu loh, berarti kan, wah berarti di sana kan mereka ya bahasa kitanya itu udah kayak kong kali kok ini loh nasabah yang bagus ya kan, datanya yang masih bayar ya kan, dia rajin, iya kayak gitu-gitulah ya kan. Nah akhirnya pun tiba-tiba di saat kita, jadi gini, mungkin di sana tuh mikirnya nih anak nih pasti atau nih orang ini lagi pusing cara mau bayarnya gimana. Tiba-tiba dapat ada yang nelpon seperti itu. Oh ya mbak, boleh mbak, nama aplikasinya apa ya kan? Ini nama aplikasinya ini bapak download aja di Play Store. Udah OJK kok ya kan? Bisa dicek kok ya kan? Nah, akhirnya tanpa pikir panjang, ya wes download aja ya kan, cair. Nah, di saat cair kita senang, tapi ya kan, ya kalau dibilang bodoh ini baru bodoh mas. Bodohnya gini, di saat kita cair senang, uang yang cair itu tadi buat untuk aplikasi A. Ya. Ya. Nah itu dia ya kan. Jadi senangnya kita itu kayak senang orang dibodohi gitu loh. Iya. Betul. Nah kayak gitu, makanya kalau masih maksain buat bayar pinjol itu ya udah selamanya nggak bakalan selesai pinjol itu. Selesainya dengan satu, stop bayar, udah. Tapi stop bayar kan nggak cuma kita yang dipikirkan. Maksudnya gini, banyak orang yang kena pinjol itu terus hubungan keluarganya nggak karuan, terus nggak berani jujur ke pasangan. Kalau yang kena pinjol yang cewek nggak berani jujur ke suaminya, begitupun sebaliknya, yang cowok nggak berani jujur ke istrinya. Itu masalah itu aja sampai detik ini masih jadi penghalang buat anggota grup. Itu banyak yang masih kayak gitu, masih bingung gitu loh untuk jujur ke pasangan. Itu masih ada. Saya ada member yang masih saya support terus untuk ayo mbak jujur, belum berani, jawabannya selalu seperti itu. Jadi gini sih mas ya, kalau yang namanya berkeluarga, mas juga ada berkeluarga, saya juga pernah mengalami yang namanya berkeluarga seperti apa. Setiap keluarga itu memang kondisinya itu berbeda-beda dalam artian begini, ada yang namanya pasangan suami istri itu terbuka. Contoh mungkin kayak mas dengan Mbak Santi ini terbuka, entah itu soal keuangan, entah itu soal apa, itu yang bagus tuh seperti itu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, ada memang pasangan yang dia itu udah suami istri, tapi nggak 100% untuk terbuka, bukan dalam artian tertutup penuh, bukan. Jadi ya yang seperti saya alami gitu loh mas. Jadi apa sih, antar pasangan itu nggak totali terbuka 100% gitu. Jadi ketika ada masalah berat ya kan, entah itu pasangannya mungkin kalau mendengar langsung emosi dan segala macam ya kan, itu ada yang seperti itu memang ya kan.
makanya itu ketika dia mau bilang ya kan sebenarnya udah ada rasa keberanian untuk mau bilang, tapi masih dengan pertimbangan. Paham nggak di sini, Mas? Nah, memang ya kan, memang apa sih, hal seperti itu tuh agak sedikit berat ya kan kalau memang apa namanya nggak begitu saling terbuka gitu loh. Sebenarnya solusinya sih gini, Mas. Kalau kepengin apa namanya, kepengin semuanya itu apa sih, Clear. terus berjalan lancar dan segala macam, itu sebenarnya ya harus ada yang namanya pendekatan, ya yang pendekatan yang lebih dalam lagi gitu loh, Mas. Jadi gini, dulu ketika saya terkena pinjol, saya kan masih suami istri tuh, Mas. Saya tuh nggak langsung jebret ngomong ke istri, aku kena pinjol. Mungkin. Terus tips-tipsnya gimana dari Bang Kucing untuk masalah gini, cerita atau kejujurannya? Yang pertama kita ngomong berdua. Ya. Aku bilang ke istriku gini, Dok, aku udah mau ngomong penting sama kamu. Aku mau ngomong dari hati ke hati, ya kan. Terus otomatis emang apaan ya kan. Jadi sebenarnya tuh begini ya kan. Awal aku tuh apa namanya terkena yang namanya jerat pinjol. Tapi tolong dengar penjelasan aku dulu sampai selesai, benar-benar sampai clear. Nah, aku ceritain dari A sampai Z bagaimana aku itu kena. Nah, terus dari sini ya kan, ya udah ya kan, dari apa namanya, dari pinjol-pinjol ini, dari jatuh tempo yang berbeda-beda, akhirnya ya kan aku gali lubang tutup lubang. Dan jujur, itu uang cuma muter-muter di situ doang. Oke. Nah, di sini aku hanya untuk mencoba jujur, enggak meminta untuk dibayarkan. Itu garis bawahi di situ. Oke. Ya, jadi karena kamu istri aku cuma mau menceritain, ya kan, aku ini punya masalah. Tapi kamu nggak usah khawatir. Waktu itu aku bilang aku udah apa namanya, udah gabung di salah satu grup. Di situ tuh, itu grup bagus. Di situ tuh ngasih solusi gimana supaya kita itu bisa mengatasi ini semua. Di situ tuh aku sharing, dan kebetulan juga aku udah ketemu sama adminnya. Waktu itu aku bilang ya, karena aku udah ketemu sama adminnya ya, maksudnya aku udah ketemu sama Mas di sini gitu loh. Ya, oke. Aku udah ketemu sama adminnya yang punya grup di Jakarta, ketemu di Fatmawati, ya kan. Ya aku cerita banyak sama dia, ya kan. Ya. Dan bagus, ya kan, aku bilang aku dapat banyak hal juga di situ, gimana nantinya aku mau melangkah. Oke. Nah, di sini ya kan, ya aku sebagai suami kamu sebagai istri aku harus tahu ini. Tapi di sini ya, intinya aku nggak akan meminta kamu untuk ngebantu membayarin ini semua, apalagi untuk bertanggung jawab ini semua. Enggak. Paham nggak, Mas? Paham. Dan insya Allah aku tahu ke depan mau bagaimana aku melangkah. Oke. Akhirnya sebenarnya udah clear. Di situ udah clear, kita tuh udah ngasih rasa nyaman ke pasangan kita. Itu kan Iya. Kalau untuk yang terjerat cowok, untuk jujur ke istrinya bisa ngomong, saya cuma pengen jujur tapi nggak akan memberatkan dan segala macam, saya pasti tanggung jawab sendiri, bla 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 bla, kayak Bang Kucing tadi ngomong. Itu kalau yang suaminya yang kena pinjol terus cerita ke istrinya. Nah, yang sering jadi masalah ya, walaupun ini beberapa kali juga yang kayak Bang Kucing tadi alamin, itu ada yang beberapa kali yang nggak berani ngomong juga. Tapi yang lebih sering jadi masalah adalah ketika si
si wanitanya lah, ibu rumah tangganya yang kena pinjol, dia nggak berani ngomong ke suami karena alasannya mereka merasa suaminya kan selama ini kerja gitu, uangnya buat apa kok sampai minjol. Yang mereka pikirkan kan takutnya akan ada pertanyaan itu dari suaminya, itu yang sering jadi masalah gitu. Ya intinya gini loh mas, ya kan, biasanya kan kalau untuk minjol itu kan biasanya ya karena kepepet waktu itu, kan bisa dijelasin waktu itu kepepet mas, ini buat biaya ini atau untuk mungkin kepepetnya karena ingin beli handphone baru. Bukan kepepet. Kan bisa jadi mas, yang ya kan? jelas itu gini, yang jelas yang dialami beberapa anggota grup kalau saya tanya itu rata-rata tetap itu bukan duitnya juga bukan buat seneng-seneng awalnya sebelum ngejerat ya, itu tetap biasanya mereka pun tetap buat kebutuhan keluarga juga gitu loh. Contoh mungkin ada yang udah masih punya anak balita, tiba-tiba kurang susu, atau mungkin anaknya minta mainan ini itu, terus si istrinya ini nggak berani ngomong ke suaminya, akhirnya baru dari situ mulai minjol. Itu ada juga yang begitu. Tapi herannya kalau dipikir nalar, dipikir logika, itu kan uang itu emang bukan untuk dia seneng-seneng pribadi gitu loh. Kenapa dia tetap nggak berani nyampaikan itu ke suaminya dengan alasan takut suami saya marah, malah saya bisa kekerasan rumah tangga, apalagi amit-amitnya saya bisa diceraikan karena saya nggak berani jujur dari awal gitu loh. Yang selalu jadi problem kan itu terus. Iya, memang jadi gini, ada beberapa anak yang seperti itu memang ada, tapi ada juga anak yang tadinya itu tuh jadi gini, si cewek ini takut mau nyeritain ke si suaminya. Waktu itu dia nelfon saya, ya kan. Itu sebelum nelfon saya takut banget mas. Bang Ucing, gimana ini kalau suami tahu dan segala macam, yang seperti mas ceritain begitulah, kurang lebih sama lah persis, ya kan. Mbak, gini, suami mbak hari libur kerja biasanya hari apa? Ya biasanya hari Sabtu Minggu itu hari libur. Gini, di saat dia lagi senang, ajak ngomong ke kamar, ya kan. Tapi saya takut mas, gini, ikuti kata saya. Tapi poinnya di sini gini, bilang ke suami, ini utang tanggung jawab saya semua, ya kan. Ini akan aku beresin satu persatu, ya kan. Nanti ke depan, ya kan. Dan di sini intinya itu jangan pernah meminta suami itu untuk bertanggung jawab itu semua. Paham gak mas di sini? Nah, kedepannya ini akan aku beresin semuanya. Aku cerita begini karena aku sebagai istri kamu. Aku arahin seperti itu. Dan apa yang terjadi mas? Malah utangnya itu mau dibayarin sekaligus sama suami. Ya itu beruntung lah dapat yang begitu. Nah itu ada yang, makanya gini, kalau selamanya nggak terbuka ya berarti dia merasa bersalah. Iya, kalau dia itu nggak terbuka di awal, malah nanti endingnya itu kalau ada yang DC, ada DC yang datang itu malah makin ribet loh. Ya. Lihat loh. Intinya berarti kan lebih baik tahu dari diri kita sendiri daripada tahu dari orang lain, gitu kan? Dan gini loh, ya mudah-mudahan sih ada orang nanti kalau misal mas upload ya mas upload ini video ya kan, itu benar gini. Ya kalau saya bilang bodoh gini, kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya itu hanya langsung karena pinjol, jebret, cerai, itu bodoh banget menurut aku. Bodohnya gini, seharusnya sebelum dia melangkah ke arah situ, ya kan seharusnya dia itu cari solusi tentang utang piutang gitu loh. Betul. Bahkan gini loh mas, kalau dia seorang muslim lah, kita kan seorang muslim ya mas ya, itu kan banyak banget solusi-solusi tentang utang riba itu mas, banyak banget mas. Yang nggak perlu ngorbanin pernikahannya kan. Iyalah, ya
makanya yang namanya pernikahan itu kan berlian mas, dia berlian kita loh, berliannya gini loh, berlian yang kita bangun ya kan mas, masa dia mau dihancurin begitu aja? Betul. Iya kan? Ya makanya kan rumah tangga itu berlian, rumah tangga itu permata ya kan, masa cuma gara-gara pinjol cerai? Ya Tapi kan lucu. dia punya alasan. Alasannya dia kan gini, selama ini saya merasa dibohongi nih gitu sebagai suaminya. Kan gini loh mas ya kan. Kalau dia, makanya gini tadi aku bilang kalau si laki-laki itu nggak mau mencari solusi tentang pinjol ya kan, ya selamanya dia itu akan gunain keegoannya gitu. Oke. Karena ada orang yang egonya gede banget. Banyak Dia istilahnya nggak mau tahu, nggak mau open minded soal utang piutang gitu. Karena gini, memang kalau dibilang apa ada orang yang cerai karena pinjol, ada. banyak. Tapi setelah iya, tapi setelah dia tahu, ia kan menyesal si laki-laki itu. Ya, oke. Banyak kan menyesal, ternyata pinjol seperti ini. Aku harus ngorbanin istriku yang udah bertahun-tahun hidup berdampingan, yang selama bertahun-tahun nyuciin sempaknya. Kan kasarannya gitu loh mas. Terus Iya kan, masa cuman gara-gara pinjol ya kan diceraiin, kan lucu banget. Makanya kalau ada orang yang seperti itu tuh lucu gitu loh. Lucunya kenapa nggak mencari tahu dulu gitu loh. oke, benar. Ya, Berarti kenapa? intinya laki-laki jangan Iya, pada makanya. egois. Banyak kan soalnya laki-laki yang nggak pada yang pada ini kesel Iya. kalau istrinya minjol Ah, nggak jujur. Jangankan gini, jangankan apa yang namanya pinjol, kalau mereka lebih open minded, lebih terbuka pikiran mereka, orang kaya mas ya, orang kaya yang dilihat asetnya itu banyak, ada mobil, rumah gedung dan segala macam, mereka itu utang miliaran, Betul. mereka aja gak sampai cerai, apalagi makanya kenapa saya bilang lucu, utang pinjol itu receh, kenapa harus korbanin pernikahan? Betul. Dong, saya sampai miliaran aja nggak sampai cerai kok. Kan lucu. Pernikahan cerai itu karena perselingkuhan. Nah itu baru itu udah nggak bisa diampunin itu ya kan, masukin aja ke sumur jeger. Nah itu nggak bener itu ya kan. Sip. Oke, ada cerita lagi nih Bang Kucing. Kemarin siapa tahu Bang Kucing bisa ngasih support lagi nih. Kemarin ada cerita dari salah satu anggota grup, mungkin aja suatu saat ada dialami di luar sana nih. Nah, itu tuh gini ceritanya. Ada salah satu anggota grup yang dia kerja di klinik waktu itu. Klinik atau apalah sebagainya ya, saya lupa. Entah klinik entah apotik lah intinya. Member itu tuh dia karena sering diteleponin DC di kantornya itu, di tempat kerjanya gitu, sampai akhirnya dia dipecat ya, sampai akhirnya dia dipecat. Dan parahnya lagi ketika dia sudah dipecat, udah nganggur, sampai akhirnya saya support untuk cari kerja di tempat lain, akhirnya dia dapat tempat kerja lagi gitu ya. Sampai akhirnya karena si DC-nya masih nelponin tempat kerja yang lama, itu dia didatengin ke rumahnya oleh atasan yang lama, oleh bosnya nih gitu loh. Intinya dia dipaksa buat cepet ngelunasin gitu, padahal dia udah dipecat dari situ gitu. Tapi karena pinjolnya masih terus nelpon, dia suruh tanggung jawab lah intinya gitu. Intinya bos lamanya nggak terima dan dia harus cepet-cepet ngelunasin. Dia kemarin ngecat lagi kayak gitu. Nah saya bilang, ya ngomong aja sama bosnya, siapa dulu saya dipecat. Kalau saya nggak dipecat kan saya mungkin udah bisa nyicil satu persatu. Bisa bayar. Jadi gini loh mas, dari cerita mas tadi itu sebenarnya mungkin itu kasus tergolong langka pakai banget istilahnya. Dia kerja dari kantornya udah dipecat gara-gara pinjol, terus si pinjolnya masih nelponin di kantornya, dia udah gak kerja, terus atasannya sampai ke rumah. Ya
Betul. Berarti yang nggak beres ini di sini tuh atasannya sebenarnya. Oke, solusinya? Ya kalau solusinya ya seperti yang Mas bilang tadi, balikin lagi aja ke atasannya. Pak, kenapa saya dipecat? Kalau saya nggak dipecat, saya tuh udah bisa bayar itu pinjol. Gituin aja. Iya, oke. Tapi bagi Ya, kata dia sih sama si bosnya dijawab, saya nggak mau tahu, itu kan urusan kamu, gitu loh. Itu kan hutang kamu ya dan itu balikin urusan kamu. aja. Ya saya kan gini, kita udah nggak ada hubungan kerja. Kalau kita udah nggak ada hubungan kerja, siapa lu, siapa gua? Bahasanya kan seperti Ya. itu, Mas. Nah, balikin lagi aja lah. Saya juga nggak mau tahu siapa yang nyuruh saya mecat. Ya, Itu kalau saya tak balikin begitu. Lah bapak nggak mau tahu, saya juga nggak mau tahu, ya kan? Dewang saya nggak ngerugiin bapak kok. dia Ya kan, dia sempat saya mah- takut dituntut, Bang. Sempat takut dituntut oleh bos lamanya. Nah, saya bilang, nggak mungkin bisa menuntut apa gitu. Iya, bilang gini. Nah, mau dituntut secara apa? Secara hukum pasalnya pasal apa? Ya. Dewang kita udah dipecat. Ya Bahkan kan? kalau menurut saya malah bisa kita balikin, Bang. Kita yang nuntut bosnya merasa kita diganggu Iya. terus-terusan didatengin. Iya, karena istilahnya kan Mengganggu kenyamanan mengganggu kenyamanan, ya kan? sama Pokoknya penekanan itu ya jatuhnya ya. iya, apalagi kalau dia dipecat nggak dikasih pesangon, tuntut balik lagi aja, pesangonnya mana, bos? Itu Ya nggak mungkin itu sih sih kalau dikasih pesangon, ya nggak mungkin lah, orang dia aja mecatnya karena kesel. Nggak. nah, ya kan, ya kalau saya ya itu kalau jadi gini, kita kan ya harus punya keberanian juga, apalagi gini Mas, kalau kita udah nggak punya hubungan kerja, siapa dia siapa kita gitu loh Mas. Ya karena gitu ya kan. Terus gimana sih pinjol ini masih nelfonin ke kantor, ya bilang aja saya dipecat sama bapak, suruh si pinjolnya datang ke rumah saya. Ngapain bapak repot-repot, malah bapak yang visit ke tempat saya, bukan si DC. Kan lucu. Malah bapak yang datang, malah si bosnya yang datang, bukan si DC-nya yang datang. Iya, Kan malah kebalik. Berarti salah satu solusinya ketika nanti digituin lagi tinggal jawab gitu aja ya, bapak kenapa pusing-pusing Jadi tinggal balikin lagi aja Mas, ya kan? Jadi gini, yang namanya kita kan, ya namanya orang kan setara ya Mas ya. Setara dalam artian, ya maksudnya enggak memandang seseorang itu lebih tinggi dari kita atau gimana kan Mas? Atau kita merasa lebih rendah dari dia. Jadi gini, di saat kita ada hubungan kerja sama dia, ya kita hormati dia sebagai bos Ya. yang gaji kita. Kita udah nggak ada kerjaan, kita udah nggak bekerja dengan itu orang, berarti kita kan udah nggak ada hubungan apapun dengan itu orang. Selama ini juga kan kita hubungannya hanya sebatas kerja antara bos dan karyawan. Ketika kita udah dipecat, ya udah, kita udah selesai semua. Berarti intinya nggak perlu takut ya, nggak bakal dituntut apa-apa karena nggak ada hukumnya juga. Nggak ada Mas, nggak ada artian apa. Malah diketawain sama polisinya nanti lah. Bapak mau bawa kasus ini ke polisi ya kan? Ya bapak tinggal bilang aja kalau si karyawannya udah nggak kerja di situ. Dan kalau mau nagih ke yang langsung yang bersangkutan aja. Betul. Kan ada itu. alamatnya, alamat rumahnya ada. Kan ada alamatnya. Silakan ke yang bersangkutan. Yang namanya utang piutang nggak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, nggak ada. Wong saya aja di kantor yang dulu aja saya masih diutang bos saya 7 juta, pas saya keluar aja utang lunas. Saya itu diutang sama bos yang dulu 7 juta loh Mas. Begitu kantornya itu tutup ya kan, 7 juta lunas, saya nggak dikejar-kejar. Itu kan utang pribadi ke bos, bukan ke pinjol. Ini kan kasusnya agak beda. Cuma yang pasti sih gitu, benar-benar tadi kata Bang Kucing. Yang jelas nggak perlu takut. Ini buat member grup nih yang di Palembang sono. Sifatnya lemah Mas, lemah. Dia nggak bisa menuntut dalam apapun gini. Dibilang mengganggu kenyamanan lah, siapa yang mengganggu? Yang mengganggu kan si DC, bukan dia. Nah si DC kan kadang utang. Nah si bosnya kan cukup ngejawab.
Loh, itu kan hutang. Cukup bilang ke si DC-nya, itu kan hutang sifatnya pribadi. Ya silakan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan udah gak kerja di sini. Anda mau nagih siapa di sini? Ya silakan aja datang ke kantor ke sini kalau nggak percaya. Karena seperti itu Mas ya kan. Justru malah kalau menurut saya Bang Kucing, menurut saya malah justru si nasabahnya itu yang harusnya malah bisa nuntut bosnya, karena bosnya kalau terus-terusan didesak, penekanan segala macam, suruh buru-buru bayar gitu-gitu, justru malah bisa dibalikin dia yang mungkin bisa dituntut mengganggu kenyamanan dia, padahal udah gak ada hubungan apapun kan gitu. Iya benar Mas, jadi gini, kalau menurut aku bosnya itu rese atau mungkin suka kali sama si nggak bercanda. Nggak, kalau menurut aku tuh bosnya dia itu yang nggak beres gitu, nggak beresnya kok udah nggak ada hubungan kerja apapun kok. Iya kan, dan dia pun udah dipecat hanya gara-gara pinjol, ya kan aneh. Lawang di kantor saya aja hampir semuanya pada minjol kok. Itu malah dipecat gara-gara pinjol. Ya, mainnya kurang jauh itu kantornya itu. Sini berguru sama kantorku sini. Oke lah. Ya, apalagi mau ngebahas apa lagi ya kan, mumpung masih hangat ini obrolan ini. Apa ya? Nah, ini ada member-membernya Mas yang mungkin dia itu butuh solusi Mas, gimana ya kan saya mau nikah gitu, bilang aja Bang Kucing ya kalau untuk yang masalah pinjol sementara keep dulu, karena udah semua sih tadi, beberapa yang masalah HCI udah, masalah dana udah, masalah kerjaan udah, masalah banyak udah kita bahas lah. Besok lagi berarti kita lanjut lagi. Kalau ada besok kan main berlangsung deh ngobrolnya kapan-kapan. Sebenarnya sih masih banyak pembahasan yang ingin dibahas, cuman ya mungkin kepanjangan juga waktunya macam. Contohnya gini, kan masih banyak tuh pertanyaan, kalau sekarang sih jarang saya lihat, cuma mungkin masih banyak lah. Kayak contohnya gimana sih cara menyelesaikan kredivo, apakah kredivo bisa dinego? Nah, itu besok kita bahas. Besok next time kita bahas lagi. Iya, gimana sih cara nyicil Indodana ya kan? Gimana sih ya kan penagihan Amar Bank ini kok terlalu frontal banget ke kantor ya kan? Itu kan banyak banget itu yang istilahnya kantornya itu benar-benar itu ngerusak ngerusak banget suasana kantor itu tuh Amar Bank itu benar. Oke. Itu sebenarnya tuh masih banyak bahasan yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya gini Mas, saya tuh sering ngebaca juga di grup yang katanya yang sering banget itu yang aku lihat tuh emang Amar Bank itu tuh dari dulu itu memang ya nggak tahu kenapa dia itu kayak sengaja banget nyerang kantor gitu. Betul. Daripada nyerang kontak darurat. Ya, aku nggak tahu maksudnya. Kalau begitu sebenarnya ya triknya dia lah, itu udah biasa lah kayak gitu. Itu salah satu mungkin pinternya Tunaiku Amar Bank itu kan gitu. Tapi Amar Bank gitu. Itu memang agak sedikit repot juga sih, tapi udah itu nanti dibahas nanti lah ya. Oke, kan? Siap. Kita ngasuh dulu, udah tengah malam ini. Oke, siap. Udah jam 1:30 ternyata. Iya, ya udah. Ya udah Bang Kucing, thank you Bang Kucing. Besok kita siap Mas. Oke. Siap. Oke ya, itu pembahasan dari Bang Kucing. Itu salah satu mentor di grup Wanitami juga ya. Buat teman-teman yang mungkin mau gabung grup Wanitami, silahkan chat admin, chat nomor saya ada di deskripsi video ini ataupun di komentar teratas. Yang mau gabung grup silahkan dibuka selebar-lebarnya buat teman-teman yang butuh sharing secara publik ya, sharing sama saya juga, sama teman-teman juga yang sama-sama mengalami gagal bayar di pinjaman online khususnya. Jadi tunggu apa lagi, silahkan kalian chat saja, nomor saya ada di deskripsi.
Dan buat teman-teman, saya akhiri saja untuk video ini. Sekiranya buat Anda video ini ada manfaatnya, silakan kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian di luar sana. Mungkin ada yang butuh sharingan dari saya atau obrolan yang menurut beberapa orang tidak bermanfaat ini. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.